Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan campuran ya. Nah, ini adalah cara lain dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Di sini kakak memiliki 4 contoh soal ya adik-adik. Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikannya? Yuk disimak baik-baik. Kita mulai dari nomor 1. Ya, nomor 1 di sini adalah 1/2/3 ditambah 2 1/4. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita kelompokkan bilangan bulat dan kelompokkan pecahan. Kita mulai dari bilangan bulat dulu ya. Di sini bilangan bulatnya adalah 1 dan 2. Kita kelompokkan di dalam tanda kurung. Selanjutnya, pecahannya juga kita kelompokkan ya adik-adik di dalam tanda kurung juga. Ya, 2/3 dan 1/4. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini ya bilangan bulat dengan pecahan, sekarang kita bisa menghitungnya adik-adik dimulai dari bilangan bulatnya. 1 ditambah 2 hasilnya yaitu 3 ya, kita letakkan di sini. Selanjutnya 2/3 ditambah 1/4. Akan tetapi di sini tidak bisa kita langsung jumlahkan adik-adik karena penyebutnya berbeda. Jadi, syarat dalam menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, ya penyebutnya itu harus sama ya adik-adik. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya adalah dengan kali silang. Kita mulai dari angka yang paling kiri. Di sini 2. 2 kita kali 4, hasilnya yaitu 8. Selanjutnya ditambah 1 dikali 3, hasilnya yaitu 3. Selanjutnya, di sini penyebutnya kita saling kali, 3 dikali 4 hasilnya yaitu 12. Nah, adik-adik sekarang bisa kita jumlahkan ya, karena 8 dan 3 sudah memiliki penyebut yang sama yaitu 12. Kita hitung, 8 ditambah 3 hasilnya yaitu 11. Lalu di sini penyebutnya tetap sama ya, 12 kita letakkan di bawah 11. Nah adik-adik kita sudah temukan jawabannya nih, 11/12. Oke, for your information adik-adik, dalam menggunakan cara ini ya, kita harus benar-benar menyederhanakan pecahannya ya adik-adik. Di sini 11/12 tidak dapat kita sederhanakan lagi, karena di sini 11 merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau dirinya sendiri. Sedangkan di sini 12 tidak bisa dibagi dengan 11 ya adik-adik. Jadi perhitungannya cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jawabannya di sini tinggal kita letakkan angka 3 ya. Lalu kita letakkan 11/12-nya di sebelahnya angka 3. Oke, jadi jawabannya adalah 3/11/12. Nah, jadi jawaban dari nomor 1 ini kita temukan dalam bentuk pecahan campuran yaitu 3/11/12. Bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan? Iya, kita lanjut ya ke soal nomor 2, masih tentang penjumlahan. 2 1/5 ditambah 3 1/2. Kita kelompokkan lagi bilangan bulatnya yaitu 2 dan 3. Selanjutnya kita kelompokkan pecahannya 1/5 dan 1/2 ya, kita letakkan di sini. Nah, adik-adik, antara bilangan bulat dengan pecahan di sini kita pisahkan dengan tanda tambah ya. Oke, sudah ada pada kelompoknya masing-masing, kita tinggal hitung ya, dimulai dari bilangan bulat. 2 ditambah 3 hasilnya yaitu 5. Lalu di sini 1/5 ditambah 1/2, lagi-lagi tidak bisa kita langsung jumlahkan karena penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dulu ya penyebutnya dengan kali silang. 1 dikali 2 hasilnya yaitu 2 ditambah 1 dikali 5 hasilnya yaitu 5. Ya, lalu di sini penyebutnya kita kalikan, 5 dikali 2 hasilnya yaitu 10. Oke, jadi sekarang kita hitung ya, karena penyebutnya sudah sama, 2 dan 5 bisa langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 5 hasilnya yaitu 7. Lalu penyebutnya tetap sama ya, 10 kita letakkan di bawah 7.
Nah, adik-adik, kita sudah temukan ya jawaban dari pecahan campurannya. Nah, lagi-lagi di sini kita tidak dapat menyederhanakannya ya, karena 7 di sini merupakan bilangan prima ya adik-adik. Nah, bilangan prima di sini hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Ya, jadi 7 hanya bisa dibagi dengan 7 atau angka 1. Sedangkan di sini 10 tidak bisa kita bagi 7 ya adik-adik. Jadi, kita cukupkan perhitungannya sampai di sini ya. Jadi, jawabannya adalah 5 ya. Kita letakkan di sini 7/10 ya. Kita letakkan di sebelahnya angka 5. Oke, jawaban dari nomor 2 adalah 5, 7/10. Bagaimana adik-adik? Mudah sekali bukan? Iya, kita lanjut ya ke contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3 adalah pengurangan ya. Soalnya adalah 3/4 dikurangi 2, 1/2. Sama seperti penjumlahan tadi, kita juga harus mengelompokkan bilangan bulat dengan pecahan ya. 3 dan 2 kita kelompokkan menjadi 1. Ya, di sini dengan tanda kurung ya. Karena ini pengurangan, maka kita kurangi di sini. Lalu pecahan juga kita kelompokkan di dalam tanda kurung 3/4 dan 1/2 ya. Nah, adik-adik sudah ada pada kelompoknya masing-masing kan? Oke, jadi di sini antara bilangan bulat dan pecahan kita pisahkan tetap menggunakan tanda tambah. Walaupun di sini soalnya adalah soal pengurangan ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita hitung. Dari sini ya, bilangan bulat 3 dikurangi 2 hasilnya yaitu 1 ya. Lalu di sini 3/4 dan 1/2 tidak bisa langsung kita kurangkan karena penyebutnya berbeda. Nah, sekarang kita samakan penyebut dengan kali silang ya. 3 dikali 2 hasilnya yaitu 6. Ya, dikurangi 1 dikali 4 hasilnya yaitu 4. Lalu penyebutnya kita saling kali, 4 dikali 2 hasilnya yaitu 8. Nah, adik-adik sekarang bisa kita kurangi ya, karena penyebutnya sudah sama. 6 dikurangi 4 hasilnya yaitu 2. Sini penyebutnya adalah 8 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah temukan jawabannya 2/8. Akan tetapi, seperti yang kakak beritahukan sebelumnya, dalam menggunakan cara ini, adik-adik harus menyederhanakan pecahan ke dalam pecahan yang paling sederhana ya adik-adik. Nah, 2/8 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi, cara menyederhanakan pecahan adalah bisa kita coba membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba ya, bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2, bisa nggak? Iya, bisa ya, hasilnya 1. Lalu 8 dibagi 2 berapa? Iya, betul, 4 hasilnya. Jadi, di sini kita gunakan angka 2 ya, sebagai pembaginya ya. Jadi, di sini 2 kita bagi 2, hasilnya yaitu 1. Lalu 8 kita bagi 2, hasilnya yaitu 4. Nah, adik-adik, pembilang dan penyebut kita harus bagi dengan angka yang sama ya. Kalau pembilangnya kita bagi dengan angka 2, maka penyebutnya juga harus dengan angka 2. Nah, adik-adik kita sudah temukan jawaban yang paling sederhana di sini 1/4 ya. Nah, sekarang tinggal kita tulis saja jawabannya. 1/4. Jadi, jawaban dari nomor 3 adalah 1/4. Bagaimana ya adik-adik? Mudah sekali kan? Iya, tentunya mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. 5 2/3 dikurangi 3 1/5 ya. Nah, lagi-lagi kita harus mengelompokkan bilangan bulat dengan pecahan. 5 dan 3 kita kelompokkan di sini ya. Lalu 2/3 kita tulis dalam tanda kurung sini, dikurangi 1/5. Nah, sudah ada pada kelompoknya masing-masing ya. Lalu sekarang kita hitung. 5 dikurangi 3 hasilnya yaitu 2. Lalu 2/3 dan 1/5 ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Dengan apa? Dengan kali silang ya. Nah, 2 dikali 5 hasilnya yaitu 10. Lalu 1 dikali 3 hasilnya yaitu
3 ya. Nah, sekarang penyebutnya kita saling kali ya. 3 dikali 5 hasilnya yaitu 15. Nah, adik-adik di sini penyebutnya sudah sama ya. Jadi bisa langsung kita kurangi. 10 dikurangi 3 hasilnya yaitu berapa? Iya, hasilnya adalah 7. Lalu penyebutnya tetap sama ya. 15 kita letakkan di bawah 7. Nah, adik-adik sudah selesai ya. Di sini pecahannya kita hitung. Ya, jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi ya 7/15 karena di sini 7 ini adalah bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan 7 dan angka 1. Lalu di sini 15 tidak bisa kita bagi dengan 7. Jadi perhitungannya cukup sampai di sini. Oh iya, kakak mau beritahukan ya. Jadi dalam menyederhanakan pecahan, kita tidak bisa membaginya dengan angka 1 ya adik-adik. Kita hanya boleh membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah sampai di sini ya. Sekarang kita tinggal tulis saja jawabannya. 2 kita letakkan di bawah sini. Ya. Di sini lalu 7/15 kita letakkan di sebelahnya 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2, 7/15. Nah, sudah selesai adik-adik. Bagaimana? Mudah sekali kan? Nah, sekarang kakak mau memberikan evaluasi untuk adik-adik. Ini bisa dikerjakan di rumah. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.